mata wanita itu, yang artinya jangan di cahaya senter itu ia geserkan beberapa meter ke depan menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas ransel, dan sepatu gunung. "Jangan disentuh, Us," kataku saat Uswa mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya tergorok, ada yang bola matanya hilang. Bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Misteri hari ini. Berjumpa lagi sama gua, Dias Eka Kusuma, yang bakal nemenin sobat-sobat pendengar misteri hari ini. Pada episode kali ini, gua bakal ngelanjutin cerita dari si Ori, yang dimana menceritakan tentang kisah kualat Gunung Polosari yang ditulis oleh Mbah Ngesot di page-nya pada situs kumparan.com. Bagi sobat-sobat misteri hari ini, harus selalu menjaga kesehatan, memakai masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak, dan selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa pada masa-masa yang penuh wabah ini. Nah, bagi sobat-sobat misteri hari ini yang belum dengerin episode sebelumnya mengenai kualat Gunung Polosari, sok didengerin dulu biar tahu alur ceritanya. Bagi sobat-sobat misteri hari ini yang mau berbagi cerita pengalaman mistisnya, bisa aja langsung DM IG gua, Dias Eka Kusuma, atau bisa kirim lewat email diasekakusuma9@gmail.com. Nah, pasti sobat-sobat misteri hari ini udah gak akan sabar dengerin cerita pada episode kali ini. Mari kita dengarkan misteri hari ini. Selamat mendengarkan. Sekitar jam 7 pagi, Uswah pun siuman. Kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan, kami tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing. Sementara motorku diangkut pakai mobil pick up. Di hari yang sama, Gunung Polosari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian di gunung itu. Om Bobby yang tak lain adalah omnya Mira sangat marah kepadaku. Bahkan, dia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja, aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobby yang keras kepala malah berniat mendaki Pulau Sari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung,
Aku mengalami trauma hebat. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tak ada kabar tentang pencarian Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan Jin, dan aku yakin roh Eldi dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangatlah fatal. Walau aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpi, aku pernah bertemu dengan Eldi. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja, memecah bebatuan besar menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencambuk punggung Eldi. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky dalam mimpi. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong, wajahnya terlihat sedih. Bahkan ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu, aku sempat menyapanya. Ricky, sapaku. Dia tidak menjawab. Menoleh pun tidak sedikit pun. Rick, aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku mendongak. Di dahan pohon besar ada sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam, serta air liur menetes-netes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu, kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggapai-gapai tubuh Ricky, tapi tidak berhasil. Dia menjadi mainan makhluk penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lainnya. Dari semua mimpi itu dapat kusimpulkan kalau para pendaki di Gunung Polosari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore saat aku sedang termangu di jendela kamar, seseorang mengetuk pintu rumah. Segera kubukakan pintu. Ori! Aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia Om Bobby. Tanpa dipersilakan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. Ada apa ya Om? Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira, mintanya. Oke guys, pada kali ini gua bakal ceritain dari sudut pandang Om Bobby, bukan lagi dari sudut pandang Ori. Kali ini gua bakal ceritain dari sudut pandang Om Bobby. Aku Bobby, omnya Mira.
Apa yang harus kukatakan kepada ibunya? Kalau ia tahu Mira hilang di gunung, seharusnya aku tidak mengizinkan naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak itu aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung. Dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakan. Di situasi seperti itu, dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik Pulau Sari untuk mencari Mira. Sebenarnya, istriku tidak memperbolehkanku naik gunung Pulau Sari. Terlalu berbahaya katanya. Ditambah, semua akses ke sana sudah ditutup karena ada longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan. Mulai dari tenda dom, kantung tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil dan alat-alat lain. Semua sudah aku kemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk jaga-jaga. Ada apa ya Om? Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira, perintahku. Ori gelagapan. Ia mungkin bingung mau ngomong apa. Anak saya nggak akan saya biarkan naik ke gunung itu. Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua. Itu bapaknya Ori. Anak bapak harus bertanggung jawab. Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja. Anak saya korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya? Laki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak marah. Maaf Om, aku gak bisa naik ke gunung itu lagi. Mira gak bakal bisa balik. Dia ada di alam jin, ujar Ori. Dia duduk di hadapanku. Bullshit, aku gak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin? Mira pasti masih hidup. Terserah Om mau percaya atau enggak. Dulu aku juga seperti Om yang enggak percaya sama setan. Tunggu saja setelah Om naik gunung itu. Om pasti tak akan meremehkan hal-hal gaib lagi. Ori menyakitkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulau Sari. Bapaknya marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kau bawa anakku, kukorok lehermu, ancamnya sambil mengacungkan golok. Aku menghembuskan nafas berat. Ku lepas genggamanku, lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup dan akan kubuktikan itu, takut di telinga Ori. Semoga selamat Om, jawabnya. Aku lalu pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun. Mah, bangun mah. Kuguncangkan tubuh istriku. Jadi berangkat Pak. Ia bangun. Kedua matanya masih terpincing. Ku kecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu. Dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya Papa berhasil membawa tantemu pulang. Ku kecup lagi perut istriku, lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tidur pulas. Berapa hari, Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari. Hati-hati, Pak. Pulang saja kalau tidak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik saja ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Ku lirik jam yang melingkar di pergelangan tangan.
jam 1 dini hari. Segera aku raih tas ransel dan senapan angin, juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya After Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah kumodif sedemikian rupa. Tadi siang, aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi, tidak akan ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motorku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan, terdengar suara burung hantu berguguk. Itu membuat suasana menjadi mencengkam. Ku arahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirimbuni rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siap siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian, aku berhenti melangkah. Terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan dengkur babi. Dengan panik ku arahkan moncong senapan ke semak-semak, lalu menembakkannya. Babi itu lari terbirit-birit. Om Babi. Seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu suara Mira. Semuanya menggema di langit. Mira, Mira. Aku mendongak sambil manggil nama-namanya. Entah dari mana datangnya. Di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak menapak tanah. Ia melayang dan perlahan mendekati ke arahku mematung. Beberapa kali ku tembakkan senapan anginku ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti kram dan tidak bisa digerakkan. Siapa kau? Tanyaku parau sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan. Oke sobat misteri hari ini, seperti itulah cerita dari perjalanan Ori dan Om Bobby. Nah, bagi kalian yang masih penasaran, bagaimanakah kelanjutan dari cerita Om Bobby? Karena masih ada kelanjutan ceritanya pada naskah Kualat Gunung Polosari 2 yang ditulis oleh Mbah Neso. Jadi nantikan saja kisah Kualat Gunung Polosari 2 di podcast misteri hari ini. Gua Dias Eka Kusuma izin undur diri. Misteri hari ini selesai.